Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terpuji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu yang berbahagia, kita boleh memasuki minggu yang ketiga di bulan Agustus ini. Dan kita boleh memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang ke-76 pada tanggal 17 nanti. Sungguh karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih diberkati Tuhan. Jemaat baik yang berada di rumah, yang mengikuti live streaming, juga kita yang ada di rumah gereja ini, kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Diundang kita semua berdiri dan kita memuliakan ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, kami puji dengan riang. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita dengarkan Galatia 5 ayat 13 sebagai nats pembimbing firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. NKB nomor 211 ayat 1. Pakailah waktu Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Segala mulia bagimu, ya Allah Elohim Yahweh, Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sungguh kami meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkau ada di sorga, tetapi Engkau juga ada bersama-sama dengan kami, bahkan di rumah anggota jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Engkau hadir di mana-mana tempat, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku setiap salah dan dosa kami. Kami merasa tidak berlayak di hadapan-Mu, karena sering kami gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui perenungan-perenungan hati, pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak seirama dengan kehendak-Mu, dengan perasaan hati Bapa. Kami merasa kami tidak berlayak dengan semuanya itu. Oleh dan sebab itu kami datang merendahkan diri. Kami mohon ampun setiap salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah-Mu yang kudus yang telah tertumpah bagi kami untuk keselamatan kami semua. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Haleluya. Amin. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Agunglah kasih Allahku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu, ya Allah Bapa Sorgawi, ya Allah Elohim Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya tentu kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, bahkan kami semua, baik yang ada di rumah gereja ini, maupun anggota jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus-Mu berkuasa bagi kami semua, menganugerahkan kami hikmat, wahyu, dan menerangi mata hati kami, supaya kami boleh mengerti perkataan-perkataan-Mu di setiap kebenaran firman Tuhan, khususnya yang kami akan baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus, firman kebenaran yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29 di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewargaan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. NKB 119 ayat 1. Firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Shalom, damai di hati, salam sehat bagi seluruh jemaat baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini. Puji Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesulitan karena masa pandemi virus corona belum berakhir, tetapi saat ini kita boleh dalam keadaan sehat, kuat, karena Tuhan tahu kita punya kerinduan untuk terus melayani Dia. Tema ibadah di minggu ini adalah perlindungan hukum bagi warga negara. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih,
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bulan Agustus sudah menjadi bagian kita saat ini, sudah tanggal 15. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Karena itu terus kita mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita membayangkan apa jadinya bila dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan anak-anak di sekolah, lalu tidak ada peraturan-peraturan yang diterapkan. Tidak ada norma-norma susila. Kalau kita di jalan lalu tidak ada rambu-rambu lalu lintas, pasti kacau. Atau pasti banyak orang yang akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya juga kalau di negara kita lalu tidak ada undang-undang. Tidak ada yang namanya 4 pilar. Kita tahu 4 pilar itu adalah Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan kebinekaan. Kalau tidak ada aturan-aturan yang diterapkan melalui 4 pilar ini, pasti terjadi kekacauan di semua lini masyarakat dan negara. Apapun itu, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga bisa menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Karena itu perlu adanya proses perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Penegakan hukum itu dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum dan berkaitan dengan hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal itu untuk merealisasikan tegaknya supremasi hukum, kekuasaan tertinggi, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tegaknya supremasi hukum, sehingga hukum memiliki kekuasaan dalam mengatur tindakan manusia, orang beriman diajak untuk berani menegakkan keadilan dan hukum. Kita harus mengusahakan keadilan dan kebaikan bagi sesama. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 19 ayat 1 sampai 13, di sana juga diaturkan umat Israel disuruh untuk membangun kota-kota perlindungan. Karena kasih Tuhan yang menjadi alasan untuk membangun kota perlindungan, supaya mereka yang melakukan kesalahan atau yang melakukan kejahatan tanpa sengaja pasti mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setiap warga negara mendapat perlindungan hukum bila diperlakukan semena-mena. Namun bukan berarti bahwa si pembuat kejahatan itu bebas atau lepas dari tanggung jawab. Tuhan memberi perlindungan hukum karena tujuannya adalah manusia sadar dan bertobat. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Semua manusia layak dikasihi,
Karena itu, dipilihlah tema minggu ini adalah perlindungan hukum bagi warga negara. Jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Pasal 22 Kisah Para Rasul, ayat 23 sampai 29. Kalau kita memperhatikan pembacaan ini, kita mengerti bahwa ini tidak lepas kesinambungan dengan pasal yang mendahului dan pasal yang sesudahnya. Pada waktu itu memang kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27, sebetulnya pada waktu itu Paulus sudah ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Karena ada tuduhan-tuduhan dari masyarakat Yahudi yang datang dari Asia yang mengatakan Paulus ini pelawan hukum Taurat. Paulus ini yang mengajarkan banyak orang untuk melawan bangsa Israel. Paulus ini yang memasukkan orang-orang kafir dalam tanda kutip ke rumah Allah. Dan itu membuat orang-orang Yahudi sangat marah kepada Paulus. Sehingga mereka menangkap dia. Pada waktu itu, Paulus sebetulnya sebelum dia dimasukkan ke dalam markas, dia minta kesempatan untuk bicara. Dia mau mempertanggungjawabkan atau mau mengatakan yang sebenarnya apa yang dia sudah lakukan. Dan itu dia katakan di dalam pasal 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi, ia menyaksikan tentang bagaimana sebetulnya dia dipanggil oleh Kristus untuk menjadi penginjil. Dia menceritakan tentang Injil, tentang Yesus Kristus yang memanggil dia untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Intinya seperti itu, menceritakan tentang Injil, menceritakan tentang Yesus Kristus yang betul-betul sudah berjumpa dengan dia dan yang betul-betul memanggil dia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi dia ditangkap bukan karena kejahatan, tetapi dia ditangkap justru karena memberitakan Injil. Dalam pembacaan kita pada saat ini mulai dari ayat 23 sampai 29, itu karena keributan sudah terjadi pada waktu dia berbicara bahwa tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Pada waktu itulah orang tidak mau mendengar apa yang dia katakan ini. Karena apa? Karena mereka marah, iri, cemburu. Lihat Roma 10 ayat 19 mengatakan mereka itu cemburu. Mereka itu marah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan dari kepala pasukan untuk membawa Paulus ke markas sebetulnya adalah tindakan yang mau menyelamatkan Paulus, karena dia mau memisahkan Paulus dari amukan masa pada waktu itu. Namun tindakan untuk menyiksa Paulus sebelum diperiksa secara benar, itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Tetapi ketika Paulus hendak ditelantangkan untuk disesah, maka Paulus dengan berani menentang ketidakadilan yang diperlakukan kepadanya. Paulus berani karena benar. Dia berkata benar, tidak ada keraguan, bahkan kesannya dengan penuh ketenangan, karena di dalam dirinya ada Kristus yang berkuasa. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan tantangan yang begitu besar, dia berani, dia tenang, dan dia berkata benar. Apa yang seharusnya dia perkatakan, dia perkatakan. Apalagi ia seorang warga negara Rom
Sebagai warga negara Rom, Paulus berhak mendapatkan keadilan. Dan apalagi dia benar-benar bukan pembuat kejahatan. Dia hanya memberitakan Injil. Jadi benar-benar Paulus mau membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sang perwira mendengar bahwa Paulus warga negara Rom, maka ia melaporkannya kepada kepala pasukan. Dan ini sebetulnya gambaran sikap bijaksana perwira. Dia melaporkan ini, dia menyalurkan kebenaran sebagai sang perwira kepada kepala pasukan. Tindakan yang bijaksana. Perwira ini telah bertindak menjadi semacam pendamping hukum baginya untuk memperjuangkan suara pembelaan Paulus. Ya, memang jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti di tengah-tengah perjuangan orang benar seperti Paulus ada pertolongan dari Tuhan. Dan pertolongan dari Tuhan datang melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk perwira ini yang menolong dia. Tuhan tidak membiarkan orang benar seperti Paulus juga terabaikan. Namun kenyataannya pada saat-saat ini justru kita menyaksikan pemangku hukum yang justru menodai hukum itu sendiri. Karena secara pribadi saya pun pernah mengalami. Jadi karena itu saya berani mengatakan demikian. Ada istilah KUHP, kasih uang habis perkara. Mungkin karena sudah gelap dengan uang, yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Kebenaran ternodai. Dan oleh sebab itu sebetulnya melalui perenungan ini disampaikan atau menjadi perenungan bagi penegak-penegak hukum yang ada di bangsa kita ini. Bahkan yang ada di daerah kita. Untuk benar-benar mau menegakkan kebenaran. Melindungi rakyat yang lemah dan yang miskin. Betul-betul menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Maka sang kepala pasukan datang menanyakan langsung kepada Paulus dan mau mendengar langsung dari Paulus sendiri tentang kewargaannya. Memang ini tindakan yang bijaksana juga. Sebab dalam memutuskan atau dalam mencari keadilan bukan hanya dari apa kata orang, tetapi betul-betul harus mendengar dari orang yang bersangkutan seperti yang dilakukan oleh sang pemimpin yang terjadi dalam cerita ini. Benar-benar berasal dari fakta yang konkret yang nyata, sehingga hukum benar-benar berdasarkan fakta konkret yang nyata. Yang benar tentu dinyatakan benar, yang salah dinyatakan salah. Namun dalam hal ini tentu kita melihat karena Paulus itu dia ditangkap bukan karena kejahatan, maka apa yang dia katakan juga telah membantu dia, karena yang dia katakan, dia menyatakan pembelaan dirinya, dia sebagai warga negara Rom tidak layak menerima penyesahan sebelum segala sesuatu diteliti benar-benar letak persoalannya. Status kelahirannya menyatakan ia benar-benar warga negara Rom, dan karena itu ia menuntut pengakuan akan hal itu untuk proses hukum yang dijalankan demi tegaknya keadilan hukum itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita adalah warga negara Indonesia.
kita memiliki kewarganegaraan yang sah karena kelahiran kita, karena kita memang adalah orang Indonesia. Dan karena itu tentu kita sadar bahwa kita punya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Menjadi warga negara yang baik harus secara bertanggung jawab menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Taat terhadap hukum-hukum moral secara umum. Apalagi kita sebagai warga gereja. Sebagai warga gereja, pertama-tama harus menyatakan ketaatan terhadap hukum secara umum. Kalau kita tidak bisa taat terhadap hukum secara umum, kita tidak akan bisa taat terhadap hukum di dalam Alkitab. Karena hukum secara umum saja kita tidak bisa lakukan. Misalnya saja, ketika kita berlalu lintas, tanpa ada orang melihat, walaupun lampu merah, kita langsung tembus. Ketaatan-ketaatan hukum secara sederhana, kecil. Tetapi kalau kita tidak taat hukum secara umum, hal-hal kecil seperti itu, tidak akan mungkin kita akan bisa mentaati hal-hal yang lebih menjurus atau hal-hal yang lebih khusus lagi dalam kehidupan kita sebagai umat yang sudah ditebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di dalam Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berarti selama kita ada di dunia ini, kita punya dua kewargaan. Kewargaan warga negara Indonesia, tetapi juga Alkitab mengatakan kita ini adalah kewargaan kita di sorga. Namun jangan bangga dulu ketika kita mengatakan bahwa kita juga adalah warga negara sorga. Karena menjadi warga negara sorga, kita betul-betul harus taat kepada yang empunya sorga. Kita betul-betul, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Bicara tentang ketentuan-ketentuan dari penguasa sorga, bagi kita memang butuh bagian waktu yang lain. Namun intinya mau dikatakan di sini bahwa Allah Bapa, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dialah Allah yang benar, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang omnipresent, hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini, tetapi juga di rumah anggota jemaat dalam satu kali waktu. Dialah Allah yang benar, Allah yang berkuasa bagi kita, dan karena itu kita sebagai warga negara kerajaan sorga, maka segala sesuatu atau semua yang dinamakan dosa, kita sudah harus selesaikan semenjak kita ada di bumi ini. Karena bumi ini adalah sekolah kehidupan. Kita mesti lulus, baru kita boleh menginjak yang namanya sorga itu. Kita harus lulus. Kalau kita tidak lulus, di sana tidak ada kesempatan lagi untuk kita memperbaiki diri. Kita tidak bisa kembali lagi ketika kita sudah ada di sana dan kita mengatakan, oh saya belum selesai. Saya belum selesai dengan si ini. Saya masih marah dia. Saya sudah di sini. Saya mau berbaikan dengan dia. Izinkan saya pulang. Tidak ada waktu lagi. Saya belum menyelesaikan perkara-perkara saya mengenai ini dan itu. Izinkan saya pulang. Tidak ada kesempatan lagi. Jadi intinya adalah semua dosa yang dikatakan di dalam Alkitab, segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita harus lepaskan. Percintaan dengan dunia kita harus lepaskan. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau mau mengikuti aku, ikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan.
Jadi intinya itu, selesaikan semua ketika kita masih ada di dunia ini. Supaya ketika kita sampai di sana kita tinggal menikmati indahnya kerajaan sorga itu. Kita tinggal menikmati kebersamaan kita dengan orang-orang kudus lainnya. Atau dengan Tuhan Yesus sendiri. Bisa bertatapan muka dengan muka. Karena di sorga adalah tempat orang-orang yang sudah selesai. Artinya sudah menyelesaikan semuanya di bumi. Dan kemudian kita terlepas dari segala dosa. Tuhan Yesus sudah menguduskan, menyucikan kita. Tapi ibarat jalan tol. Darah Yesus telah membuka jalan menuju ke sorga. Tapi untuk berjalan kita kan harus berjalan sendiri. Dengan bantuan kuasa Roh Kudus. Kita harus berjuang. Kita ditempatkan pada pertempuran, peperangan. Kita harus maju dengan kuasa Roh Kudus yang sudah dikasih fasilitas bagi kita untuk kita berjuang. Karena pintu itu sudah terbuka bagi kita. Tinggal kita mau berjuang supaya kita sampai di kerajaan sorga yang memang kita sudah dikatakan adalah warga kerajaan sorga. Kiranya dengan kita terus taat terhadap hukum secara umum, kita terus dibawa kepada ketaatan hukum seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan dan kita melakukan NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Shalom, Jemaat Trivena Kaasar, baik yang melihat ibadah ini melalui live streaming di rumah masing-masing, maupun kita yang berada di rumah gereja, kita dengarkan ucapan syukur dan permohonan doa dari Jemaat Trivena Kaasar. Keluarga Tuai dan Sangian bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mohon doa untuk kehidupan, pekerjaan, dan rencana keluarga
anak-anak yang ada di Palu, Tembagapura, dan Kaasar. Ucapan syukur Rp500.000. Ucapan syukur dari adik Jeff Vincent Palar, kolom 6. Boleh bersyukur, boleh berhari ulang tahun yang ketiga pada tanggal 7 Agustus 2021. Mohon doa dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Ucapan syukur Rp100.000. Ucapan syukur dari keluarga Sigar Laki Mambu, serta mohon perlindungan Tuhan senantiasa. Ucapan syukur Rp200.000. Ucapan syukur dari keluarga Wulur Angkau, boleh berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Mohon penyertaan Tuhan di dalam segala hal. Ucapan syukur Rp2.118 dengan perincian untuk pelayanan Rp1.118 dan untuk pembangunan gereja baru Rp1.000.000. Ucapan syukur dari keluarga Bolang Karuntu untuk target pembangunan kolom 8 Rp250.000. Perpuluhan dari keluarga NN kolom 8 Rp750.000. Sampul syukur hari ulang tahun dari Ibu Iriance Karuntu dalam keluarga Bolang Karuntu kolom 8 boleh berhari ulang tahun pada tanggal 8 Agustus 2021 yang ke-68 tahun. Ucapan syukur Rp250.000. Ucapan syukur dari pemudi Anggi Ares mengucap syukur pada tanggal 13 Agustus 2021 boleh berhari ulang tahun yang ke-28. Persembahan syukur Rp500.000. Ucapan syukur hari ulang tahun dari Bapak Valentino Kambey, kolom 8 dalam keluarga Kambey Ares, boleh berhari ulang tahun pada tanggal 14 Agustus 2021 yang ke-34 tahun. Ucapan syukur Rp1.000.000. Ucapan syukur dari keluarga Pinontoan Sangian, mengucap syukur dalam segala hal, mohon doa dalam tugas kerja setiap hari, juga masa tua orang tua. Ucapan syukur Rp1.000.000 dengan perincian untuk kas jemaat Rp500.000, untuk pembangunan gereja baru target kolom 8 Rp500.000. Dari keluarga Ibu Elvira Tumundo Bolang, mengucap syukur kepada Tuhan ada dalam keadaan sehat-sehat. Ucapan syukur untuk pembangunan gereja baru target kolom 3 Rp500.000. Ucapan syukur dari keluarga Dumais Wisan, mengucap syukur hari ini anak-anak kekasih Luki dan Ike boleh dibacakan di rumah gereja Katolik. Ucapan syukur Rp1.000.000. Ucapan syukur dari remaja Alessandro Tidayo, bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan pada tanggal 10 Agustus boleh berhari ulang tahun yang ke-16. Mohon doa dalam segala hal. Ucapan syukur Rp500.000. Ucapan syukur dari keluarga Nangin Sangian, mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur Rp500.000. Ucapan syukur dari keluarga Makalo Wagyu, ucapan syukur Rp200.000. Ucapan syukur dari keluarga NN, ucapan syukur Rp50.000. Keluarga Boyok Sangian mengucap syukur dalam segala hal untuk target kolom 2 Rp100.000. Ucapan syukur dari pemudi Veila Dumais mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur Rp100.000. Ucapan syukur dari keluarga Ibu Lori Ares Pinontoan, mohon doa untuk pemulihan kesehatan. Ucapan syukur Rp100.000. Ucapan syukur dari Ibu Syane Gosal Wagyu, mengucap syukur dan mohon didoakan untuk pemulihan dan rencana untuk berobat besok untuk pemeriksaan lab di Rumah Sakit Lembean. Ucapan syukur Rp50.000.
Ucapan syukur dari keluarga Posuma Bolang, ucapan syukur Rp100.000. Sampul syukur untuk pembangunan gereja baru dari keluarga Sangian Mawengkang, untuk pembangunan gereja baru Rp100.000. Demikianlah ucapan syukur dan permohonan doa dari Jemaat Trivena Kaasar. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Elohim Yahweh Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus, sebab kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan berkat-berkat-Mu, terutama kekuatan kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami di tengah-tengah perjuangan kami, di tengah-tengah segala tugas dan pekerjaan tanggung jawab kami, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan, penatua syamas, maupun sebagai anggota jemaat, baik yang beribadah di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mereka yang boleh menyaksikannya, kami mengucap syukur karena kami boleh diberi waktu walaupun hanya live streaming kepada jemaat yang ada di rumah dan kepada kami di sini. Sungguh luar biasa akan pemeliharaan Tuhan bagi kami, akan pimpinan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, menikmati kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan hari yang indah ini. Terutama firman Tuhan yang Engkau perkenankan kami baca dan renungkan, kisah Rasul Paulus yang menderita karena mengabarkan Injil. Bapa Sorgawi, biarlah kami semua, sekalipun kami menderita, sekalipun kami ditekan, kami dianiaya, oleh karena kami memberitakan kebenaran, tapi kami tidak akan pernah mundur, kami tidak akan pernah putus asa, kami tidak akan pernah mengeluh, karena kami tahu ada Roh Kudus yang lebih besar di dalam kami, yang berkuasa bagi kami, yang senantiasa menuntun kami, untuk kami tetap setia memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah kisah Rasul Paulus menjadi teladan bagi kami untuk tetap kami terus berjuang untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada siapapun. Termasuk perenungan pada saat ini, kiranya jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun kami di sini boleh diteguhkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa senantiasa kami ada dan kami dalam perjuangan ini Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Roh Kudus senantiasa berkuasa, menyertai, memimpin, dan berotoritas penuh bagi kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pada saat ini kami bersama-sama dengan keluarga yang saat ini bacaan calon suami Johannes Brodson Kalangangi, calon istri Victorina Trivena Posuma, keluarga Ngangi Likis, keluarga Posuma Bolang, datang di rumah gereja untuk persiapan pernikahan. Terima kasih ya Bapa kehadiran mereka, dan kami berdoa Engkau kiranya yang meneguhkan ikatan cinta kasih mereka, dan Engkau kiranya yang mempersiapkan mereka untuk keberlangsungan perkawinan mereka nanti. Kami mohon kiranya Tuhan terus menganugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, kepercayaan yang sungguh hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berkuasa penuh bagi mereka untuk terus menuntun mereka kepada seluruh aktivitas mereka dalam rangka tiba pada hari H yang direncanakan dan ditentukan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun dan Tuhan sendiri yang mempersiapkan mereka untuk hari pernikahan mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami juga memohon doa
dalam duka cita keluarga besar Datum Banua Makadada atas berpulangnya anak, suami, papa, Bapak Sony Datum Banua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkaulah sumber penghiburan sejati bagi keluarga besar yang ditinggalkan oleh suami Papa Bapak Sony Datum Banua ini. Engkaulah yang senantiasa menghibur-hiburkan kaum keluarga, dan dalam acara pemakamannya kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkau jualah yang mengurapi hamba-Mu yang akan melakukannya, dan Engkaulah yang menyelenggarakannya. Engkau memimpin seluruhnya dan menjadi semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mohon doa dalam duka cita keluarga Pangkei Oro atas berpulangnya Mama, Oma, disapa Amurang. Mohon kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sejati, sebab hanya Tuhan saja satu-satunya sumber penghiburan bagi keluarga Pangkei Oro ini. Kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan semua anggota jemaat yang mengucap syukur kepadamu, dan mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, memberikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang dalam pemulihan, Engkaulah sumber pemulihan bagi mereka. Engkau memberikan pemulihan yang sempurna, dan Engkau juga memberkati semua usaha para medis, obat-obatan apapun yang mereka butuhkan, perlukan dalam masa-masa pemulihan dan masa kesembuhan. Biarlah Tuhan jualah yang menjadi penyembuh ajaib, kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka semua. Dan kami mengucap syukur dengan mereka semua yang sudah dipulihkan. Kiranya pemulihan demi pemulihan terjadi bagi saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang sudah dipulihkan, untuk terus mengucap syukur dan terus melayani Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu. Biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Engkau kuduskan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Seluruh pelayan khusus yang sudah hadir, pendeta, penatua Syamas, badan pekerja, kostor, dan semua yang telah melayani mengambil bagian pada siang hari ini, Tuhan senantiasa memberkati bersama kaum keluarga kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, apa yang harus kami selesaikan selama kami ada di muka bumi ini, baiklah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, sebab Roh Kudus selalu ada di dalam kami, supaya betul-betul kami menyelesaikan semuanya ya Bapa. Tidak ada sesuatu yang tidak kami selesaikan, sebab masa-masa ini kami tidak tahu Tuhan datang kapan bagi kami, tetapi inilah masa-masa persiapan bagi kami, supaya semuanya tuntas kami akhiri sebelum semuanya berakhir. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk semua program pelayanan Jemaat Gemim Trivena Kaasar, panitia pembangunan, dan pelayanan-pelayanan yang saat ini karena pembatasan oleh karena pandemi COVID-19 belum dilaksanakan, tetapi rencana untuk pertemuan sidang majelis jemaat pada waktu yang sudah ditentukan dan direncanakan, kami serahkan semuanya kepadamu. Terima kasih Bapa Sorgawi, pemerintah bangsa dan negara kami, termasuk yang ada di Minahasa Utara, Bupati, Wakil Bupati, dan keluarga mereka, para camat, para kepala-kepala desa, dan semua perangkat-perangkatnya, termasuk yang ada di Wanua Kaasar ini. Kami serahkan semuanya kepadamu, mohon belas kasihan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Jemaat-Mu yang hendak bekerja di sepanjang minggu ini, apapun yang dikerjakan, entah di kebun, entah di
kantor, ataupun di sekolah, ataupun dimanapun ya Bapa, anggota jemaat-Mu yang nantinya akan bekerja di sepanjang minggu yang berjalan ini, biarlah Bapa memberkati, melindungi dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala sakit penyakit, dan dari segala rupa-rupa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan, semuanya dihalaukan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu, dan berkat-berkat Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan kami, kiranya menjadi bagian kami, dan kami boleh terus menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, mohon ampun setiap salah dan dosa kami. Kalau masih ada hal-hal yang tak dapat kami sebutkan di dalam doa ini, mungkin jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah juga sedang berdoa pribadi-pribadi mereka, pergumulan-pergumulan mereka, tantangan-tantangan mereka. Baiklah Tuhan juga mendengar setiap doa yang mereka panjatkan kepadamu. Bagi kaum keluarga kami yang terpisah jauh dengan kami dimanapun mereka berada, kiranya juga Tuhan terus memelihara, menopang, dan menyelamatkan mereka untuk terus juga mereka menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mohon ampun setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, dan marilah kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami berikan kesempatan warta. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena di hari Minggu yang ketiga di bulan Oktober ini kita boleh beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan walaupun hanya melalui live streaming. Baik kita yang ada di rumah gereja ini, bahkan jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaannya, maka ibadah ini boleh berlangsung dengan lancar dan mengatasnamakan badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Kasar, pelayan khusus dan jemaat yang mengikuti ibadah di rumah menyampaikan terima kasih pada Pendeta Veni Lala Lumi STH yang sudah memimpin ibadah di minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan, bahkan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pelayan khusus yang sudah melaksanakan tugas pelayanan dalam ibadah di minggu pagi ini, baik sebagai penerima jemaat, koordinator ibadah, petugas persembahan. Juga terima kasih kepada pemain musik dan kantoria. Terima kasih pada tim multimedia Jemaat Gemim Trivena Kasar. Terima kasih pada kostor semua yang sudah memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus berkati pemberian diri saudara-saudara. Kami juga sampaikan terima kasih pada jemaat baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing yang sudah menyampaikan sampul-sampul syukur untuk menopang pelayanan jemaat dan juga pembangunan gedung gereja. Secara khusus kami juga sampaikan terima kasih kepada NN Kolom 7 yang sudah memberikan partisipasi melalui rekening panitia
sebesar 5 juta rupiah. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membacakan daftar untuk pengumuman nikah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Daftar untuk pengumuman nikah nomor 621/8 Romawi /2021. Hari ini Jumat tanggal 13 Agustus 2021 tahun 2020. Saya Dudi H.S. Fata SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, mengumumkan di kantor ini, yakni tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 jam 12 WITA, tempat Gemim Trivena Kasar bermaksud hendak melangsungkan perkawinan. Nama calon suami Yohanes Bronson Ngangi, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Desa Tatelu Jaga 6. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Novki Noldi Ngangi, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, umur 47 tahun, agama tempat kediaman Desa Tatelu Jaga 6. Dan Meike Likis, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Desa Tatelu Jaga 6. Dan nama calon istri Victorina Trivena Posuma, umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Kasar Jaga 7. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Yofri Posuma, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman Kasar Jaga 7. Dan Seni Bolang, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kasar Jaga 7. Demikian pengumuman ini yang saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sudah bertanda dan cap Dudi H.S. Fata SH. Warta berikutnya, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus serta Jemaat Gemim Trivena Kasar menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Soni Datum Banua, anak dari keluarga Datum Banua Makadada, dan meninggalnya orang tua dari keluarga Pangkei Oro. Warta berikutnya, untuk diketahui jemaat bahwa Badan Pekerja Majelis Jemaat telah mengambil inisiatif untuk memasang wifi IndiHome di gedung gereja ini dalam rangka pelacaran ibadah-ibadah live streaming. Kemudian besok hari sesuai peraturan pemerintah, hari Senin 16 Juni 2021, pelaksanaan akhir dari PPKM. Namun demikian, kami Badan Pekerja Majelis Jemaat tetap mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Biar di kebun harus tetap jaga jarak. Jangan karena di kebun soalnya tidak ada jarak. Padahal so ada lebih dari 3 orang berkerumun di kebun. Juga membatasi kegiatan-kegiatan di luar rumah kalau tidak penting. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan penerimaan sementara yang masuk hari ini untuk pembangunan 2.450.000 dan untuk kas pelayanan umum jemaat 6.800.000. Tuhan memberkati kita sekalian.
Jemaat, mari kita berdiri dan kita melakukan betapa kita tidak bersyukur. Kidung Jemaat 337. Jemaat Tuhan yang hadir dalam persekutuan ibadah ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan serta pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk bersaat teduh. Demikianlah ibadah di hari Minggu ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk perhatiannya jemaat yang ada di rumah. Salam sehat juga bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.